Review Kode-Enki 8120V sudah. Yang terakhir nih Kode-Enki KDK 8070 juga sudah. Yang sekarang saya akan mereview KDK 8150GA. Belakangnya ada GA-nya. Soalnya ini mesin tuh collab sama garasi AdSense. Coba kita bongkar, terus nanti saya tes sendiri ya. Apa betul mesinnya tuh tenaganya badak. Ada dus di dalam dus. Sampo saya beli tambahan ini ya, bukan bawaan dari mesinnya. Ini tambahan saya beli sendiri. Jadi pas lagi saya tambahin. Komplain masih sama yang mesin-mesin sebelumnya. Aduh, banyaknya nyangkut nih. Dan selang sedot, aksesorisnya banyak. Ternyata quick release-nya tuh udah dikasih. Nanti kita lihat ada apa aja nih. Extension selang, mesinnya, si kabel nyangkut sama mesin. Kita review gunnya dulu. Gunnya ini mirip punya siapa yang kayak gini ya? Rasanya dia mirip nih. Berarti kan ada bulat sih ini. Kalau handle kuning ini mirip punya RM. Gunnya ringan, enteng banget. Ini kemungkinan besar aluminium tapi di chrome seperti kuningnya. Ini mah yang 22 15 mili. Ini 15 kan. Kalau ini pakai 14, ininya saya masuk terlalu ngeplong. Ini agak sedikit, berarti betul M22 15 bawahnya. Bagian variable nozzle di sistemnya gimana? Ini kalau KDK Kode-Enki begini nih, depannya mel. Ini bukan M16 loh, ini disebutnya M14. Kode-Enki rata-rata begitu di depannya. Dipakein yang model kayak gini nih kalau mau pakai quick release. Ini M14 female. Tinggal gitu doang, tapi dia akan dikasih macam-macam aksesoris nih, nanti kita lihat ya, salah satunya ada yang matching ya. Tapi kalau cari aftermarket gun Kode-Enki quick release per 4 in, belakangnya female drat M14 warna silver berarti aluminium bahannya. Terus ada tulisan apa enggak, tulisannya hanya ada max 300 bar, max 60 derajat, nggak ada tulisan diameter, nggak ada. Terus ini ada extensionnya ini di sini udah ada karet, di depan juga ada karet, udah benar, berarti kalau disambung nggak akan ada masalah. Si extension berapa panjangnya? Extensionnya 44 cm, ini paling panjang. Biasanya merek-merek lain nggak sepanjang itu. Kalau kita totalin, (70 cm), panjang loh, lumayan. Bahannya dari aluminium, ringan banget. Walaupun ini warnanya warna stainless. Gunnya sendiri panjangnya berapa? 18 cm. Ukuran gun termasuk kecil, tangan saya segini doang tuh. Per lumayan ringan, dia hanya ada pengunci trigger pengamannya doang supaya nggak gampang dipencet. Trigger locknya nggak ada. Kualitas plastik kurang bagus, tapi merejal banget sih enggak ini. Kita lihat dalamnya ya. Aluminium.
tipikal gun di mesin-mesin di bawah 1 juta ini, padahal kayak gini. Aluminium casting, aluminium, ini juga aluminium juga. Kita lihat dalamnya ya, ini ringan loh, terus ringan. Udah pasti ada pernya, cuma stoppernya biasanya ball bearing atau plastik. Ternyata masih plastik. Saya nggak tahu nih bahan pernya kayak begitu, kayak kuning gitu warnanya. Nih kayak gitu. Dia stopper sininya bukan stopper sih, pendorong pin udah metal kan, harus metal. Lama plastiknya sebentar rusak lah. enteng kan. Aksesoris kali ini banyak banget. Filter sedot ya, ini sama yang merek lain gak beda jauh. Ini sambungan selang nanti buat ke keran. Roda 4 untuk taruh di bawah si casingnya. Terus dia dikasih spray nozzle, ternyata spray nozzle-nya ada diameternya ada 0,40, satu set 5 warna. Berarti dia kasih quick release. Ini berat nih. Ini buat sambungan selang. Ini buat di stop di ball valve, bukan ball valve, di keran. Nanti kan ada dropnya, cuma ini termasuk gede nih, nanti nyambung ke sini. Kasih temennya. Ini quick release tapi ringan. Ini aluminium. Ini outlet mesinnya pasti. Ini kemungkinan besar ini M22. Ini coupler saya, ini M22 belakangnya. Ya betul, M22 ini biasanya disandingin sama ini M22 15. Ini nempel kecil, udah biasa sering lihat ginian, lama-lama sama pegang jadi tahu ini ukurannya berapa. 1/4 in buat pasang ke sini pasangannya. Ini biasanya pasang di outlet, ini di selang kayak gitu teh. Ini juga sama, ini M22. Ini bawahnya, dalamnya ada karetnya. Nyocokin sekali lagi bener nggak? Kadang-kadang udah kayak gini ternyata setengah in. Sekilas mirip tapi beda. Ini sama kesini sama kesini dua. Tinggal ini klem sama urusan sama selang pasti sama di sini biasanya. Ini kemungkinan besar di sini aluminium tapi dia ini bukan ini. Nanti saya ngecek sekali lagi ini aluminium atau kuningan. Ini pasti kuningan, nih kerasa berat. Ini kuningan berat. Ini aluminium buat pasang di sini nih. Bener kan ya? Jadi pasang di situ, terus pasang di sini. Kalau yang saya jual yang kayak gini nih, kuningan, dari berat aja jauh banget. Timbangnya dikasih tahu nih sejauh apa bedanya. Aluminium 16,5 gram lah. Kuningan 3 kali lipat beratnya, 45 ya, 45 gram. Kartu garansi bukan kartu garansi nih, kartu garansi plus buku manual. Oh enggak, ternyata beda. Kartu garansi seperti ini tapi kosong semua, beda kan sama mesin Lakoni kemarin. Mesinnya kan ada yang ngisi dong, modelnya apa sama nomor serinya berapa nih, nomor seri, tanggal pembelian diisi sama dealer atau distributor. Balikan kosong. Terus ini buku petunjuk atau manual. Buku petunjuk manualnya udah bahasa Inggrisnya bagus nih, dan dia spesifik mesin itu, ada foto mesinnya.
Kita lihat dalamnya sekilas saja, bukan bahasa Indonesia. Ini udah bagus. Cocok nih. Power 600 sampai 1300. Kita lihat ya. Pressure 50 sampai 1000 psi. Equivalent berapa bar saya nggak tahu. Debit air 10 liter. Ini saya agak ragu soalnya mesinnya kecil. Cara sambung-sambungin. Terus ini kelengkapan so far sesuai. Selang sedot nggak sekaku mesin-mesin sebelumnya. Kalau mesin sebelumnya kan disimpan kebanyakan rata-rata pada lekukan, ini enggak ada lekukannya, justru bagus. Walaupun sekilas sama warnanya. Diameternya yang udah setengah senti alias 12 milian. Saya cek sekali lagi, betul 12 mili. Selang setengah inch 11 komaan. Ini si selang apa sih, si filter air di bawah, buat di bawah. Ini filter air sederhana banget, terus ringan ya. Jadi kalau pas lagi dipakai ya pastikan ini ada di dasar ember atau drumnya. Ram-ramnya ini udah metal semua. Kualitas plastik kurang bagus. Ini kan udah pasti filter buat di dasar ya. Terus sambungan yang satunya lagi ini kan ke inlet mesin. Inlet mesin yang kali ini sistemnya beda nih. Dia bukan pakai yang plastik, ternyata pakai yang ini nih. Tadi saya sangka yang ini itu ternyata buat ke keran, sama ini buat ke keran nih. Di hidrat di bawahnya keran, ternyata bukan. Ini ternyata buat di inlet, dan ini ada kayak saringan itu dalamnya. Jadi nanti ini selang di sini, dia sebagai quick release ke inlet mesin. Contohnya kayak gini. Nih ini nipple-nya. Berarti dia ini ukuran 3/4 nih. Tak gitu. Ada karetnya kan, pastinya masuk. Ini si coolernya. Gitu, nanti selang di sini. Kalau mesin-mesin biasanya kan ininya pakai plastik kan. Pendek nih pasti. 1 meter, 2 meter ke gak nyampe. 170 ada. 1,7. Selangnya warnanya bagus nih, nggak mainstream. Bahan PVC kaku. Kedua ujungnya saya jamin ini M2215. Mundurin dulu dikit. Kayak gitu. Saya tinggal pakai mana sih? Saya pakai coupler ini M2215. Tinggal masukin ke sini. Ada hambatan sedikit, hambatannya si karetnya doang. Ya betul, M2215. Kedua ujungnya sama ya. Ada tulisan apa? Tulisannya jadi jelas banget. Tulisannya nih nggak ada nama pabrik. Tulisannya jadi kontras banget ya, jelas sekali. Ini buat kapasitas mesinnya ya jelas sangat cukup. Kita lihat panjangnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banget, 9, pas nih 9 ya. 9 meter pas di ujung, nggak nyampe 10. Diameter selang biasanya sekitar 10. Oke, diameter selang sih nggak ada masalah. Selang 1/4 in, cok ya, betul ya, segituan. Diameter selang nggak ada masalah, cuma masalahnya si selangnya mestinya 10 meter tapi ternyata 9 meter doang. Mesin yang biasanya casingnya plastik, kalau yang jadi kebanyakan metal. Ininya pakai pipa, ininya metal, ini mas stiker.
Jadi sekilas saya lihat ini mesin tuh seperti mesin-mesin yang di bawah sejutaan ya, yang listriknya kurang lebih antara berapa sih, 500 sampai 1000 watt. Ini dari size ukuran kepala head pump juga kelihatan sih, tapi performa saya nggak tahu ya, mungkin kecil tapi tenaga besar kita juga nggak tahu. Terus ini bagian pump seperti ini tuh kan, lihat sekilas agak ketutupan. Di bagian atasnya ini ada pengatur tekanan air, diputerin ke kanan supaya tekanannya maksimal. Ini nanti semasa digosok sedikit kita lihat dia warnanya kayak kuningan, tapi saya yakin kalau mesin-mesin harga segini ini pakai aluminium. Saya kikir sedikit aja sebentar. Ini yang bagian sini saya ngetes ya. Iya betul tuh, putih. Jadi di bagian sini yang barusan saya kikir dia warnanya silver tuh. Jadi warna aslinya ini aluminium. Terus ini mah udah jelas aluminium nih, aluminium drat. Kenapa saya pengaruhin bahan ini? Soalnya antara awet dan tidak awet, sama korosi dan tidak kurang nggak sekorosi itulah gitu kalau pakai kuningan. Cuma yang pasti aluminium itu empuk. Ini udah tahu bagian sini kan M2215, ini bagian inlet 3/4 inch, ini bagian kanan nih seperti ini, bagian kanan sama kiri sama aja, hanya stiker ini. Ini bagian pas pembuangan panas, exhaust disebutnya, casingnya plastik, ternyata ini on off nya ada di bagian atas, lagi bagian sini nih. On off nya kayak mesin-mesin yang lain sama, ada casing anti airnya, manometernya seperti ini. Jadi speknya di tempel stiker. Kalau mesin yang casingnya plastik itu kan bagian-bagian sambungan kabel apa segala macamnya itu kan ditutupin di bawah casing plastik kan. Kalau dia semuanya diwadahin tuh, diwadahin. Ini asumsi saya dia wadah anti air nih. Bagusnya ini nih. Jadi kayak kotak aja nih. Kayak disebutnya Duradus ya. Yang kayak silinder ini nih kapasitor itu buat menggerakkan dinamo satu fase. Sisanya sih sederhana gitu aja casingnya. Jadi yang casingnya itu tutupnya aja nih, tapi di sininya ada lubang, si cetak otomatis cetak dari sini nih. Yang ini seperti selalu bentuknya kayak gitu tuh, ada di dekat outlet. Ini di bagian atasnya ada tempat nyimpan bolong-bolong 5 ini buat nyimpan spray nozzle. Bagus, saya suka nih ini jadi rapi, walaupun dipakainya paling satu yang nempel di gang. Saya memastikan sekali lagi ya, 15040 semua bukan. Nah, kok yang ini kenapa nggak ada namanya? Orange 15040, dia start warnanya dari yang merah dulu. 0040150. Ini yang hijau nggak ada grafirnya. Terakhir yang putih 40040 ini ada grafirnya juga. Yang hijau nggak ada tulisan. Mesin kayak begini itu disebutnya bukan carbon brush ya, induction. Induction tuh artinya dia nggak ada carbon brushnya, disebutnya brushless juga, sama aja lah. Ini bagian bawahnya seperti ini. Jadi kalau diperhatiin ada lubang-lubang, part metal-metal kan. Saran saya sih mesin-mesin kayak gini jangan sering kena air, gampang karatan. Biasanya karatannya nanti di dekat las-lasannya dulu lah. Biasanya sih kayak gitu. Ini pasang dulu ya. Mesinnya rada tinggi. Semeter 40, semeter 70, 10,6. Apa gara-gara casingnya yang metal, biasanya plastik? Saya mau ngecek dia mesinnya sesuai spesifikasi ini enggak. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, seberapa jauh sih bedanya? Ntar saya mau ngecek dulu 50 PSI itu sama dengan berapa bar sih? 50 sampai 1000 ya, 1000 PSI nya ditulis 1000. Yang benar ya salah.
kebanyakan. 1000 PSI berarti batas atasnya kurang lebih 70 bar lah. Apa betul dia 70 bar nih atasnya? Debit airnya agak keragu 10 liter. Ini sebelumnya saya pentokin dulu ya. Pentok ke kanan sampai diam aja. Udah. Terus ini mumpung ada rodanya, kan nanti kalau mesin jalan itu kan bergetar, jadi dikunci-kunciin. Dikuncinya gimana, tinggal ke setir doang. Tinggal diputar ke kiri. Jadi si rodanya itu diam tuh, kunci. Masing-masing ke kiri ya. Ke kiri. Nah. Lumayan ya, rada diam walaupun ini rada aslak-aslakan. Biasanya mesin-mesin yang lain kan punya filter kayak gini kan. Dia siramnya dari entah kain atau plastik tapi tipis sekali. Kalau yang ini dia ada ramnya tuh, kayak saringan. Cuma agak gede-gede nih. Jadi saringan lumut bisa, saringan pasir belum tentu, tergantung pasirnya kecil atau besar. Untuk sementara saya pakai bawaan aslinya ya. Kalau saya rekomen pakai yang kayak ginian nih. Ini lebih mantap lagi. Di video ini saya pakai yang orinya aja. Tangan aja dulu. Saya nggak usah pakai ini. Saya pakai yang biasa saya pakai. Nanti kalau misalnya sampai bocor, kita lihat lagi masalahnya di mana. Terus yang ini outlet pakai kayak ginian, pakai coupler. Ini bukan kebiasaan saya. Kalau kebiasaan saya outlet itu pakai nepal, bukan coupler. Sama pakai tangan juga bisa, soalnya ada karetnya. Terus nepalnya di mana? Justru ini kebalik nepalnya. Nepalnya taruh di sini deh. Ini juga bukan kebiasaan saya. Lawannya sama dipasang. Masukin dulu, nanti baru diputar deratnya. Kalau gini caranya aman, nggak selek. Ini ada coupler lagi, taruh di sini. Sama, ini juga bukan kebiasaan saya. Kalau kebiasaan saya inlet gun pakai nepal. Untuk sementara saya pasang ke tangan aja soalnya ada karet. Sama aja secara fungsi, cuma beda kebiasaan. Nyambungin, ketukar kan biasa saya di sini, ini malah di sini. Saya cobain 2 ampere, kalau turun ya nanti tinggal ganti. Turun, langsung ke 4 nih. Nggak bisa diatur, nggak bisa diputar sama sekali ya. Jadi kalau arah jam berapa nih, arah jam 2, terima padanya. Dibuka mentok, lebar banget, cuma kelihatan sarang-sarang semuanya. Kayaknya sih nggak terlalu kencang ini. Ini posisinya hampir horizontal ya, kalau saya lihat disebut posisi jam 2 lah. Hanya segitu doang tuh, nggak bisa diputar-putar kemana-mana lagi. Hanya buka atau tutup, udah. Jadi sih dari sini dia nggak bisa begini tuh. Kalau bisa saya buka ya, jadi ngelonggarin. Jadi saran saya sih mendingan pakai spray nozzle, jangan pakai variable nozzle. Coba saya pendekin. Extension saya cabut, tinggal depannya doang variable nozzle. Saya mau lihat dia ada dorongannya nggak sih. Kalau pakai extension sama sekali nggak ngedorong, lebih dorong, tapi nggak terlalu. Gitu ternyata. Dia stopnya agak lambat ya. Ini kalau dikencengin dia bener-bener horizontal aja tuh. Yang ini saya kencengin loh, dia horizontal.
benar-benar horizontal. Mau cari tahu tekanan airnya pakai variable nozzle aslinya ya. Jadi sistem ininya saya rubah tuh, coupler ininya pakai swivel adapter. Kelihatan, jangan-jangan nggak jauh beda dari situ tuh. Saya pasang dulu couplernya, terus nanti kita cobain pakai spray nozzle bawaan dia. Pastiin kenceng, ngecek satu-satu ya, bener semua nggak, 0040. Ini yang merah. Tadi 45 ya. Ini yang nggak ada tulisannya, mestinya sekitar angkanya segituan lagi, beda 3 ban mah nggak apa-apa. Ini ada panen 39 40 lah, 40 ban. Ini yang putih 40 satu. Saya mau ngecek listrik pakai variable nozzle. Ini yang kanannya paling rendah. (780, 790 sampai 785, 790. Mestinya naik sedikit. Terakhir pakai yang merah, kan tekanan paling tinggi kan. Ini saya ngitung pakai yang merah sengaja ya, kan tekanan paling tinggi. Ini asumsi saya berarti air paling rendah mestinya. Banyak ya sisanya. Lima. 605, 61, 615. Nih di sini nih. 615. Lima. Ya kan, bener, tambah sedikit. Kan 6 liter, 625, 63, 635 berarti. Mili. Airnya berarti sampai sini dah.
pas 300 mili. Di bagian sini tuh nggak ada karet nih, nggak dikasih karet dari awal nih, tapi di dalam plastiknya ada karetnya nih. Jadi si karetnya masukin dulu nih ke sini, dia jadi salah satu penguncinya. Nanti tinggal didorong doang. Nah ini baru bener nih, jadi ditekan ke dalam sampai truk. Ini kalau ditarik nggak keluar nih. Kalau enggak nanti pasti ada tekanan ikutan ngacelang. Posisi terbuka paling besar. Tuh kan batuk-batuk kan. Encer rata. Nah ini nggak batuk-batuk ya. Habis aja bentar juga, bening. 300 mili namanya juga. Sekarang ganti ya pakai Epic Foam Lens, terlihat isinya sih aman. 50 mili yang hitam. Batas atasnya yang atas, yang spidol. Larut semua tuh, nggak ada yang ngendap di samponya. Samponya cair soalnya, tapi kental, aneh kan. Ini bawaannya ya, yang amonium. Rotor ke paling kanan. Berat. Ini pakai selang sedot bawaannya nih, kayak gini kan. Ini pasangan ini, terus ini filternya. Pakai seperti biasa aja sama. Filternya bebesin. Tuh kan suka ngambang mulu kan. Kebenaran ini selangnya bagus, nggak nekuk-nekuk. Dia pastiin ada di dalam aja. Kepengennya ngambang mulu, soalnya belum ada airnya, masih banyak udaranya. Nyalain doang tapi tanpa dipencet ya. Jalan nih mesinnya. Mau lihat mesinnya diem nggak? Nggak diem. Aneh. Biasanya diam dulu sebentar. Kemauan nih, kita pencet lah. 1, 2. Ngisep airnya. Oh cepet loh. Airnya lumayan cepet nih. Udah setengah jalan lagi. Yang vertikal naiknya lama. 20 detik saja. Oh enggak. Ayo. 30 detik. 30 detik. Coba bentar ya. Kalau dari 0 tapi air udah isi gitu. Masih berisik atau otomatis stop? Enggak, otomatis stop. Berarti di awalnya ini kalau nggak ada air dia kayak mencari air. Teman-teman yang sudah nonton sampai sini jangan lupa like dan subscribe. Bagian kesimpulan ya, ini mesin kalau menurut saya dia tuh pembanding terakhirnya ke mesin ini kan KDK 8070 ini lumayan populer nih. Kalau ini mesinnya tekanannya lebih tinggi sekitar 50 bar tapi airnya hanya 5. Kalau ini mesin kebalikannya, tekanannya justru berkurang hanya 40-an tapi debit airnya ke 6. Terus kan harga selisih nih, selisihnya yang ini saya beli kurang lebih 900-an, ini sekitar 1,4. Ada selisih kurang lebih 500.000. Yang menjadi pertanyaan buat saya, 500.000 itu
worth it nggak sih buat nambah aksesoris seperti ini. Terus casing yang metal pipa, selangnya sendiri yang ini dari sananya udah paketnya 10 meter, yang ini 9 meter. Jadi kalau menurut saya kualitasnya mirip-mirip lah gitu. Jadi dengan penambahan 500.000 lagi itu dengan performa yang mesin kalau menurut saya 11-12, apakah worth it atau enggak? Teman-teman coba komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.